أهل الجنة دار السلام برسولنا الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبذلك أجيب هذا السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا نبي ولا رسول بعد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا فتح يعني. حضرة المكرمين أيها العلماء العاملين والمشايخ من الكيai الحاج Abdul Rafi Azhari Akafi Kiai Haji Abdul Kafi Azhari, asallallahu ja'alallahu bi'ulumihi nafa'ana fid dunya wal akhirah amin wa ja'alallahu lahu nafi'an lil ummah amin wa ja'alallahu lahu dakhilal jannah amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa ra'isu hadzal majlis al mukarram Pak Haji Karmadi wa kaman ra'isu hadzal majlis wa Ustaz Ujang Ustaz Ujang wa jami'i asatid wal kiai malam adzurukum wahidan wa wahidan fa insyaallah ja'alakum min ahli taqwa amin ja'alakum Allah min ahli istiqamah amin wa yudkhilukum ilal jannah ma'al awliya'i wasyuhada wassalihin amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa kullul hadirin fi hadzal majlis insyaallah ja'alakum min ahli taqwa amin ya Allah ya rabbal alamin. قبل نختم إلى برنامجنا في هذه الليلة فإن شاء الله سنشكر الله عز وجل الذي أعطينا نعما كثيرة وهداية كاملة وكل شيء ما أعطينا في هذا المكان وبذلك نشكره بقول تحميد الحمد لله رب العالمين. What a beautiful night we can meeting together in this good place. Aku Inggris ku apa ya kan? Pantesan nggak haluan gitu tadi. Bebas ya, bebas. Ku Jawa ku Jawa saya angkat tangan. Ku Jawa saya angkat tangan. Ku Indonesia ya supaya kita bineka tunggal ika, berbeda-beda namun tetap satu. Diulang berarti. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, pertama yang saya hormati para kesepuhan, para kiai, asatid wa ulama. Wabil khusus kesepuhan kita Kiai Haji Abdul Kafi Azhari, mudah-mudahan Allah sehatkan beliau, Allah panjangkan umur beliau, mudah-mudahan manfaat untuk umat, agama, bangsa dan negara, amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan juga untuk ketua Pontir Tirakat Ar-Raihan pada Ustadz Ujang dan Ustadz Karmadi ya, dan yang lainnya para asatid yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan Allah muliakan beliau semua dengan ilmunya, amin, dan juga dengan istiqomah. Dan juga bapak-bapak yang telah hadir di sini, yang telah meluangkan waktu malamnya, waktu istirahatnya, waktu santainya, mudah-mudahan kelak menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita selalu menuntut ilmu walaupun usia sudah tua. Terus sekarang waktu dia alhamdulillah. Maka dari itu patutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap waktu, di setiap detik atas karunia-Nya kita dijadikan hamba-hamba yang Allah pilih bisa hadir ke majelis ini. Karena tidak semua insan yang ada di RT ini bisa hadir ke majelis, betul. Bukan karena tidak mau, mungkin sakit, mungkin berhalangan, mungkin ada kegiatan, mungkin ada bola, ada sinetron dan lain sebagainya. Tapi mudah-mudahan ke depannya kita bisa mengajak lebih banyak lagi yang mungkin hari ini masih 20-30 orang yang hadir. Minggu depan, tahun depan mudah-mudahan majelis ini bisa ribuan yang hadir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kedua, tidak lupa selawat beserta salam selalu tercurah limpahkan kepada revolusioner Islam. Ialah pimpinan terbaik sepanjang masa dari zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat. Tidak akan ada yang bisa menggantikan. Ialah Sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
beserta para keluarganya, beserta para sahabat tabi'in atau tabi'in dari kita selaku umatnya di akhir zaman. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan hidayah dan taufik untuk senantiasa mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekarang pukul 9 kurang 20 menit. Telat. Yang jelas yang betul sekarang jam berapa? 20.53, jam 9 malam. Bapak-bapak rek karwan kene insyaallah selagi ada kopi dan ahli hisab ini masih berkumpul kuat insyaallah ya. Kuat insyaallah. Maka pada malam hari ini kita ngaji nggak panjang-panjang karena perkenalan saja. Insyaallah 9.15 selesai. Atau kependekan sudah. Nanti malam ini kita khusus bab hadis Arba'in Nawawi 42 hadis saja, nggak banyak-banyak. Siap? Kebanyakan. Ya akhir kita bahas satu hadis saja, tapi gimana caranya manfaat waktunya, mau 30 menit, 45 menit. Yang penting kita hadir ke sini tujuannya satu, untuk apa? Bukan. Untuk mendapatkan ridho Allah. Caranya dengan mencari ilmu, dengan zikir, dengan tawassul, dengan tirakat. Karena yang terpenting daripada talabul ilmi adalah mencari ridhonya Allah. Selain perintah Allah, selain perintah Rasul, di dalamnya adalah ridho. Karena kalau kita mau menyaingi amal-amal para sahabat, hakul yakin tidak akan pernah bisa tersaingi, bapak-bapak. Abu Bakar Siddiq, sahabat terdekat Nabi, apabila amalnya ditimbang dengan seluruh manusia semasa peninggalan atba'ut tabi'in, itu amalnya masih lebih berat dibanding kita nanti umatnya Nabi sampai hari kiamat. Baru satu sahabat, bapak-bapak. Bagaimana kalau kita mau diadukan dengan Abdurrahman bin Auf, ahli sedekah, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, ahli perang, Ali bin Walid, hancur amal kita. Betul. Ayat lu bilang, Ustaz, Pak Habib, Kiai, saya sholatnya sudah rajin sehari 1000 rakaat. Ayat 1000 rakaat sehari. Baca Qur'annya sehari udah 2 kali hatam. Mau disebut ahli Qur'an. Saya sudah hafal hadis Bulughul Maram, Riyadhus Shalihin, semua sudah tamat. Kelak di hadapan Allah tidak ada gunanya kalau Allah tidak maka 3 di antara yang masuk neraka terlebih dahulu. Di antaranya yang paling pertama adalah alim ulama. Harus hati-hati para hadirin. Maka kita yang diberikan ilmu, yang diberikan kesempatan mengaji, jangan merasa pintar sendiri. Ini penyakit bangsa kita. Penyakitnya bukan pintar, bukan, tapi merasa bahwa bapak-bapak ayah di dia ngerasa pintar ayah. Sok ayah wae kadang mah, tapi mudah-mudahan di lembur ieu mah teu ayah, amin. Ayah di lembur ieu ngerasa pintar ayah. Sok ayah wae kadang mah, tapi mudah-mudahan di lembur ieu teu ayah. Penyakit merasa adalah penyakit yang paling berbahaya karena awal mula dikeluarkan iblis dari surga gara-gara dia merasa paling baik. Dia merasa paling hebat daripada ciptaannya Allah, makhluk yang baru yang bernama Adam alaihissalam. Saya diciptakan dari api, dia dari tanah. Kenapa saya harus gara-gara merasa? Kedua, orang-orang yang dermawan, bapak-bapak, hati-hati. Orang-orang dermawan, dia masuk neraka lebih dahulu dibanding orang-orang munafik dan orang kafir. Dan juga yang ketiga, orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Nah, kok bisa Habib? Apabila niatnya tadi karena niat merasa. Ada kiai ngajar, ustaz ngajar, habib ngajar karena dia merasa ingin dihormati karena ilmunya. Ada dia merasa karena dia ingin disegani karena amalnya. Neraka kelak dia masuk lebih dahulu dibanding orang-orang kafir. Ada orang dermawan sering ngasih sedekah tiap hari, tiap waktu. Tapi karena merasa ingin disebut orang baik, kelak dia akan masuk neraka lebih dahulu dibanding orang-orang munafik. Dan terakhir orang yang berjuang di jalan Allah, yang sedang berjihad, berperang di jalan Allah. Kenapa? Karena dia ingin disebut pahlawan. Maka bapak-bapak sekalian, usi nafsi wa yakum, saya menasihati diri saya pribadi dan kita semua khususnya, jangan sampai kita punya penyakit merasa hebat, merasa kuat, merasa mampu, merasa bisa, merasa tua pun kadang jadi penyakit. Berapa banyak kita sering mendengar orang tua menasihati anak kecil, cicing sia nyawa-nyawa. Betul. Diam kamu anak kecil tahu apa? Bapak itu hidup di bumi sudah 50 tahun. Ada yang kayak gitu ada. Ini penyakit merasa menjadi orang tua. Padahal Sayyidina Muhammad SAW bersabda, andai saja kita dapat nasihat, dapat ilmu dari seorang budak. Bapak terang budak?
lain budak putih baik. Di zaman Nabi, sebelum perbudakan dihapus, sebelum turun ayat Quran dihapus tentang perbudakan, dulu ada pembantu yang derajatnya lebih rendah daripada pembantu, dia disebut budak. Jadi akadnya di awal, kita beli, setelah dibeli sudah, terserah kita mau diapain. Dan Nabi bersabda, kalau kita dapat nasihat dari seorang budak, dia kafir, bahkan sampai dia kafir sekalipun, kita ambil nasihat. Saking pentingnya nasihat dan ilmu. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah, saya menasihati diri saya pribadi dan semuanya, jangan sampai kita punya penyakit merasa. Maka ada 3 di antaranya yang saya rangkum sulitnya masuk ilmu ke dalam hati. Sulitnya masuk ilmu ke dalam hati. Nah, mungkin para jamaah-jamaah yang sering hadir di Raja sudah pada tahu Pak Kiai Ustaz. Tapi saya ulang-ulang terus karena ini perdana kita bertemu. Nanti insya Allah di pertengahan kita ada ta'arufan, perkenalan. Nanti setelah itu penutup terakhir. Ada 3 penyebab ilmu sulit masuk ke dalam hati. Loh, kok pertanyaannya sekarang kenapa ilmu dimasukkan ke dalam hati bukan ke dalam akal? Padahal kita ngapal Quran disimpan di otak, dalam pikiran. Kita ngapal kitab disimpan di otak. Sementara dalam kitab tarbiyah, kanal muallim hada yusir al-isra laysa faqat, bukan saja isolul ma'lumat allati fi talami. Di dalam kitab tarbiyah dijelaskan bahwasanya seorang guru tidak saja hanya sekedar menyampaikan ilmu, isolul ma'lumat allati fi talami, bukan. Untuk menyampaikan pengetahuan, wawasan ataupun ilmu daripada otak guru kepada otak murid, bukan hanya itu. Akan tetapi para masyayikh, guru-guru saya menyampaikan bahwasanya al-ilmu wal fiqhu. Apa bapak-bapak? Suara saya jelas? Jelasan pakai mic apa tanpa mic? Pakai mic. Cek jelas ya. Oh, ekoni kurang dikit biar orang eko. Ya, insyaallah. Ya, sambil diatur sambil kita lanjut. Al-ilmu wal fiqhu. Apa bapak-bapak? Al-ilmu wal fiqhu. Sekarang saya mau nanya, al-fiqhu lughatan, ma ma'na fiqhu lughatan? Apa fiqhu lughatan? Fikih secara bahasa apa ininya penjelasannya? Fikih secara bahasa huwa al-fahmu. Maka para masyayikh, para guru-guru kami Mufti Azhar Syarif menjelaskan bahwasannya al-fiqhu huwa fiqhul qulub. Apa jelas? Fiqhul huwa fiqhul qulub. Fikih secara bahasa artinya al-fahmu. Al-fahmu dalam bahasa Indonesia artinya faham. Berarti kalau fiqhul qulub, qulub artinya hati, berarti artinya apa fiqhul qulub? Orang-orang yang paham akan isi hati. Inilah inti daripada ilmu. Maka ilmu tidak hanya sekedar dimasukkan ke dalam otak. Ilmu tidak hanya sekedar disimpan di dalam otak. Karena banyak orang-orang pintar yang selesai S1, S2, S3, S4, S5, S0, dan S lain sebagainya, tapi justru bukan malah bikin orang pintar, tapi malah minterin banyak yang kayak gitu, banyak yang kita nggak usah berbohong, tidak usah pura-pura tidak tahu. Sekarang kita sedang menonton begitu luar biasanya demokrasi kita yang ada di negeri ini. Subhanallah, kita memang bukan bagian dari mereka, tapi setidaknya kita harus turut andil, harus mulai memperhatikan politik, harus mulai memperhatikan ekonomi, harus mulai memperhatikan sosial, harus mulai memperhatikan kemanusiaan, harus mulai memperhatikan pendidikan dan sektor-sektor lainnya yang umat muslim sudah banyak lupa. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, saya mau bertanya, pernah dengar jangan campurkan politik dengan Islam? Pernah? Bahkan bukan pernah, sering. Betul. Jangan bahas politik di masjid. Sering dengar. Dan itulah awal mula hancurnya Islam. Karena politik tidak dibahas, karena ekonomi tidak dibahas, karena pendidikan tidak dibahas. Sekarang saya mau nanya, yang menguasai ekonomi dunia siapa? Kafir. Yang menguasai pendidikan dunia siapa? Kafir. Yang menguasai fashion dunia siapa? Kafir. Yang menguasai politik dunia siapa? Gara-gara umat muslim tidak mau membahas politik di padahal dulu di zaman Nabi sebaik-baik politik itu bermula dari para sahabat, dilanjutkan oleh Abu Bakar Siddiq,
oleh Umar bin Khattab, oleh Utsman bin Affan, oleh Ali bin Abi Thalib, dilanjutkan di masa kerajaan Mulkam Adon, ada Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah, dilanjutkan kepada kerajaan-kerajaan yang lainnya sampai Turki Utsmani. Bahkan di Indonesia banyak kerajaan-kerajaan ya, seperti Siliwangi salah satunya, kerajaan Galuh, kerajaan Mataram dan lain sebagainya. Sudah sebaik-baik politik dari zaman Nabi dihancurkan oleh politik Mulkam Jabariyah, kepemimpinan yang otoriter, kepemimpinan yang diktator, yang mendikte rakyat. Kalau nggak nurut penjara. Subhanallah, ngeri apa ngeri Pak? Ngeri. Mudah-mudahan kita semakin sering mengaji, bukan berharap ingin mengubah keadaan Indonesia, bukan, tapi mudah-mudahan kita lebih fokus di memperbaiki diri, karena innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai kita merubah diri kita sendiri. Maka para bapak-bapak yang dirahmati Allah, tadi ada 3 penyebab ilmu tidak bisa masuk ke dalam hati. Yang pertama, dikarenakan alim lagi. Lain alim embung ya lain. Tapi alim orang berilmu. Apa beda alim dan ulama? Apa bedanya alim dan ulama? Innama yakhsyallaha min ibadihi. Apa sekarang bedanya ulama dan alim? Sungguh ulama ialah orang-orang yang takut kepada Allah. Sudah pasti ulama ini, seorang ulama pasti punya ilmu, disebut ulama karena dia takut kepada Allah. Contoh, ada seorang ustaz, ada seorang kiai disodorkan satu koper uang 2 miliar hanya untuk membolak-belokkan hadis, membolak-belokkan syariat. Apabila dia bukan seorang ulama, maka akan dibelokkan demi uang 2 miliar. Ada yang seperti itu, ada. Maka kita harus hati-hati. Ada beda antara alim dan ulama. Ulama yang takut kepada Allah, alim orang berilmu. Dan ini sebab sulitnya ilmu masuk ke dalam hati, karena dia alim, merasa sudah punya ilmu. Akhirnya setiap dapat nasihat tidak akan masuk karena dia merasa dirinya alim. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka saya punya guru selalu mengajarkan, dimanapun kita mengajar, dimanapun kita mengaji, dimanapun kita sholawat, jangan sampai memandang saudara kita lebih rendah daripada kita, walaupun dahulunya dia pernah melakukan kesalahan. Karena kakek kita Nabi Adam alaihi salam diturunkan ke bumi sama karena melakukan kesalahan. Nabi Adam dikeluarkan dari surga gara-gara satu kesalahan, makan buah khuldi. Tobatnya nangisnya 40 tahun. Sekarang kita ribuan kesalahan, harapannya masuk surga. Kira-kira mungkin apa itu mungkin? Nabi Adam itu satu kesalahan dikeluarkan dari surga. Sekarang kita salahnya udah ribuan, udah ratusan kesalahan, harapannya surga. Maka tidak lain dan tidak bukan solusi memperbaiki diri adalah hadir di majelis ilmu, di majelis zikir, di majelis sholawat. Bayangkan kalau ini pengajian adanya tiap hari, kira-kira kita makin dekat sama Allah apa tidak? Makin dekat sama Nabi apa tidak? Insya Allah, karena yang kita lakukan berzikir mengingat Allah. Siap ngaji tiap hari, siap? Yakin? Sing kompak, siap ngaji tiap hari? Alhamdulillah, dapat haji bagian atas. Maka jadwal ini mah insya Allah tiap malam. Mulai besok ya. Saya siap hadir, siap. Yang penting ada. Tapi saya curiga nanti hari kedua, hari ketiga masih agak lengkap. Hari keempat mulai ngilang 1, hari kelima ngilang 2. Nah itulah sulitnya kita untuk istiqomah. Maka yang seminggu sekali ini diupayakan untuk selalu bisa hadir. Syukur sekarang 30-40 orang, besok bulan depan 2 bulan lagi yang hadir sudah bisa 100 orang. Kajun pada dempet ge, kajun subuhan kurang ge, no penting mah ngumpul lebih banyak, lebih berjamaah. Wa tasimu bihablillah jami'a wala tafarraqu. Ayo bergabung, ayo bersatu. Sekarang di akhir zaman kita sudah tidak ada fokus lagi kepada fokus yang lain. Sudah tidak usah memikirkan perbedaan antara NU dan Muhammadiyah dan Persis. Sudah tidak usah harus tadi berpikir perbedaan antara tarikat. Tadi ada buka di
kami mah dari Pak Kiai di sini itu sudah terbiasa tarekat. Ada tarekat Qadiriyah, ada tarekat Naksabandiyah. Jangan gara-gara kita beda zikir, beda mazhab, beda ormas, akhirnya tuh nggak mau sholat berjamaah, nggak mau ngaji berjamaah. Padahal syarat masuk surga mah ridhonya Allah. Sekarang kira-kira kalau kita nggak berjamaah, Allah ridho apa enggak? Nggak akan hadir. Maka tugas kita mah sekarang bersatu. Musuh Islam sudah jelas. Musuh Islam satu, orang kafir sudah titik. Orang Yahudi, Zionis, Israel. Itu saja sekarang kita fokus. Jangan sampai ada isu antara NU dan Muhammadiyah tengkar. Antara FPI dan Muhammadiyah dan NU tengkar. Antara RT 1 dan RT 2 beda imam tengkar. Ayah begitu ayah. Jangan sampai bapak-bapak, tugas kita mah bersatu. Maka tadi saya ada majelis sebentar di rumahnya Kang Murdok. Kang Murdok, kamu dok. Intinya adalah mau siapa yang benar, siapa yang salah, kita harus punya sifat rofahnya Nabi. Apa sifat rofah? Namun sifat rofah dia katakan tengenahan. Apa tengenahan? Keenakan. Nabi itu subhanallah sudah Nabi masuk dijamin surga keenakan. Ayo orang masuk Nabi itu surga nacan buku kabatur sangunah nalin tengenahan. Betul. Nah, maka kita ambil sifatnya Nabi yang rafah, keenakan. Nah maksudnya unggal ayah batur salah atau kurang rek bener, anggar meminta maaf mah orang. Insya Allah mau rugi bapak-bapak. Sanajan misalkan tetangga orang nu salah perkara, misalkan perkara ngadudukan runtah, wae jadi masalah misalnya. Ayah tetangga ngadudukan runtah jam 8 penting, orang boga orok, jadi ribut dah. Tepatnya tilu poe, geus saja orang minta hampura. Tetanggaku maafkanlah saya karena belum menyediakan lahan untuk pembakaran untukmu. Insya Allah oke esok pagi itu orang sediakan lahan pembakaran di Pangandaran. Mau mereka dulukan ke Pangandaran we. Itulah dia. Kan gitu ya. Sok ayah gini tetangga kadang gara-gara masalah pandurukan jadi masalah ayah begitu ayah. Ayah bapak-bapak itu teh polemik di masyarakat. Maka selesainya apa? Dengan cara meneladani akhlak Nabi, dengan cara mengikuti akhlak Nabi. Mau salah mau benar kita minta maaf lebih dulu. Insya Allah pulang dari sini kita akan maaf-maafan, kita akan saling memaafkan kepada sesama saudara. Insya Allah. Jangan sampai ada sedikit dalam hati kita benci terhadap saudara, iri, dengki, na'udzubillah apalagi. Karena penghuni surga tidak diizinkan punya perasaan iri, tidak diizinkan punya perasaan benci. Ada sebelum kita meninggal rasa benci kepada saudara yang belum tuntas, haram masuk surga. Karena ahli surga dalam hatinya tidak ada perasaan benci kepada saudara, tidak ada perasaan iri. Ningali tetangga beli mobil anyar, tinggali ladang ngepet, la haula wala quwata illa billah. Ayo begitu aya. Mudah-mudahan di dieu mah teu aya. Anu terpenting, anu paling penting eta rasa husnuzon jeung su'ud. Urang tepikeun rasa su'udzon. Jangan sampai kita sering berburuk sangka apalagi terhadap saudara. Berburuk sangka mah yang disunahkan Nabi kepada setan sudah. Terus paling benar berburuk sangka ke setan mah. Misalkan kita terpeleset melakukan kelalaian, godaan setan nih mah benar udah. Daripada kita suudzon kepada tetangga, apalagi suudzon terhadap keluarga, ka istri sorangan suudzon. Hayu we unggal waktu unggal poe dicekan we ante bisa laki lain la haula. Jangan sampai ada suudzon di antara suami istri, jangan sampai ada suudzon di antara bapak dan ibu, di antara anak dan bapak. Tapi kita mendidiknya harus dengan baik. Maka akan disampaikan ada 5 tugas suami kepada istri bapak-bapak. Ada 5 tugas. Yang pertama, nafkah. Nafkah dibagi 2, nafkah lahir dan nafkah batin. Masih osok mere nafkah batin. Osok, insya Allah rutin tak, ular rutin. Nafkah lahir dan nafkah batin. Nafkah lahir jangan sampai kita memberikan kurang. Ayeuna meureun ku hitungan 50.000 sapoe atau 20.000 cukup sapoe insya Allah cukup. Nah maka kita sesuaikan dengan kemampuan kita. Nah ini ibu-ibu sudah jadi bingungnya. Nah nanti sampaikan saja kepada istri-istri bapak ya. Dan istri pun jangan sampai menuntut berlebihan karena sudah disampaikan tugas suami ada 5 akhirnya nuntutnya tentu ingat. Yang sehari biasanya 5.000 jadi minta 500.000 karena tuh enggak kurangnya jadi suami itu.
Itu pertama nafkah lahir, nafkah batin. Ketiga rumah atau tempat tinggal. Hatta kontrak pun nggak masalah Bapak Ibu sekalian, Bapak-bapak yang dirahmati Allah. Yang penting kita sudah menyediakan tempat tinggal. Yang keempat pakaian. Nah, kadek ibu-ibu, istri-istri bapak, istri-istri kita semua, kalau bisa setiap lebaran lah minimalnya beli baju baru, jangan sampai hente. Karena pakaian adalah salah satu tugasnya suami. Dan kalau yang keempat ini kita belum bisa maksimum, yang terpenting yang terakhir jangan sampai ketinggalan, itu pendidikan ataupun ilmu. Nah, ini tugas suami ini. Kadang kita itu terlalu fokus di nafkah lahir dan batin, gua mau batin banyak. Kadang kita terlalu fokus di situ, tapi melupakan nafkah-nafkah yang lainnya, wabil khusus nafkah ilmu, sehingga kita lupa mengajari istri, inilah batasan auratmu, inilah batasan mahram-mahrammu, inilah batasan komunikasimu, inilah suaramu yang bagus. Pak, tahu nggak seorang perempuan itu suaranya saja jadi aurat. Fa inna sultul mar'ati auratun. Sesungguhnya suara perempuan itu aurat. Kabayang ayeuna urang mun boga pamajikan misalkan nya ngagerawan cekokong, ngagerawan ceuis misalna, gogoakan jadi aurat tah. Cekokong. Kan kadenge mun nih ko jamaah saya teh geuning-geuning gogoakan gitu. Itu teh adalah aurat. Aya keneh dia istri-istri harus gogoakan. Maka harus diingatkan, jangan sampai kita punya istri atau diri kita sendiri berteriak-teriak karena bagian dari larangan. Dalam firman Allah, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Orang ngangkat suara lebih tinggi dari suara Nabi, antah batu amalukum, ngahapus amal eta teh bapak-bapak. Maka bicara yang baik mah bener pelan-pelan bersama saudara teh. Jangan sampai kita ada yang manggil saudara dari ujung rumah ke ujung rumah sambil teriak. Karena itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka tadi yang terakhir yang mau saya ingatkan itu terkait ilmu dan pendidikan, tugas seorang suami kepada istri. Baik, alhamdulillah bapak-bapak yang dimuliakan Allah. Mukadimah selesai. Barusan yang disampaikan masih mukadimah, isinya insya Allah masih ada 2,5 jam lagi. Masih siap? Siap insya Allah ya. Khusus malam iya khusus malam iya. Kan ayahna ya persiapan kopi sareng para ahli hisab. Ahli hisab saya dia. Mudah-mudahan ahli hisab di dunia oke hisabnya di akhirat berat. Amin. Amin. Anu tak ahli hisab komo-komo mudah-mudahan lebih ringan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, ada pepatah dalam bahasa Indonesia, tak kenal maka ta'aruf, tak kenal maka kenalan. Maka sekarang mah sesinya kenalan, insya Allah. Kunaon tadi sungkuring nyebutkeun waktuna 2,5 jam deui, soalnya kenalan, ditanya hiji-hiji. 2,5 jam. Kajen ya kenalan hiji-hiji, bapak kajen? Ya isukan lah kenalan hiji-hiji namanya. Soalnya waktu mubazir. Tapi Al-Fakir sekali lagi mau berkenalkan diri. Nama Al-Fakir Muhammad Fakhri Ansari Al-Gadri bin Mahmud bin Syekhan bin Alwi bin Abdurrahman bin Alwi. Sampai nanti kita ketemu dengan kakek moyang kita yang bernama Sultan Hamid II, yang bapak-bapak semua kalau ahli sejarah baca sejarah, beliau adalah seorang yang merancang lambang Garuda. Nah, jadi lamun orang ke kantor kepala desa atau ke sekolah ningali aya Garuda Pancasila, anu sayapna ayat 17 ya. Nah itu dulu yang merancangnya kakek kita. Maka kalau kita bicara kemerdekaan, salah satunya tidak akan terlepas daripada alim ulama, dari para kiai, dari para habaib. Bahkan para perancang ideologi Pancasila 3 diantaranya ulama. Kayak Hashim As'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, dan Kiai Haji Agus Salim, pendiri Sarekat Islam, dan juga panduan Indonesia yang sekarang kita kenal Pramuka. Berdiskusi bersama Soekarno dan Bung Hatta, menjadikan Pancasila ada 5 dan ketuhanan yang Maha Esa di posisi pertama, yang tadinya ketuhanan yang Maha Esa mau di posisi ketiga, bapak-bapak sekalian.
dan alhamdulillah hadir bersama alim ulama dan juga tokoh negara, jadilah Pancasila ketuhanan yang Maha Esa di nomor 1. Sekilas tentang sejarah Indonesia. Al-Fakir tadi namanya Muhammad Fakhri Ansori. Fadol, bapak-bapak mau manggil saya Fakhri ataupun Rian, biasanya kalau di kampung di Cisaga saya dipanggil Rian. Kenapa kok Rian? Karena Muhammad Fakhri Ansori. Nah, itisol daripada Fakhri dan Ansori. Fakhrian jadi Rian. Jadi namun kalau guru ke Cisaga, Pak Haji, Pak Kiai, Asatid, bapak-bapak mau nyari saya, lebih masyhur namanya Aryan. Nah, tapi silakan bapak-bapak nyamannya mau manggil siapa saja, yang penting baik. Saya dari Cisaga, bapak-bapak. Cisaga pas di alun-alun, alhamdulillah bisa silaturahim ke beberapa pontir ataupun pondok tirakatnya mau bodas, alhamdulillah. Bahkan ini Pak Marican mungkin sudah yang ke sekian puluh mungkin ya, dari diantara yang ada di Ranca, ada yang di Pak Marican, di Daya Luhur dan lain sebagainya. Mungkin nanti tinggal yang di luar kota yang belum selesai. Mudah-mudahan kita Allah sehatkan sehingga tugas dakwah ini bisa terus berlanjut sampai nanti akhir zaman. Amin. Nah, terus Al-Fakir sudah itu saja, nama dan asal daerah cukup ya. Nanti yang lain-lainnya kita bisa sambil ngopi dan juga tanya jawab setelah pengawasan. Karena biasanya ilmu nu lebih narap mah anu pasker ngopi bareng gedingnya. Laras, nah, maka setelah ini jangan pulang dulu, kita ngopi dulu insya Allah. Intinya adalah kita lanjut kepada materi. Yang mau Al-Fakir sampaikan ini adalah tentang pentingnya menuntut ilmu, maka adanya letaknya di dalam hati. Maka hadis yang akan dibacakan salah satunya adalah fa inna bi kulli jasadil mudghah, fa inna bi kulli jasadil mu'mini mudghah, fa idza saluhal jasadu saluha jasadu kullu, fa idza fasadal jasadu kullu, ala wa hiya qalbun. Salah satu hadis yang begitu masyhur yang mau Al-Fakir sampaikan yang khusus malam ini adalah tentang perkara hati. Karena kenapa bapak-bapak? Sungguh perkara hati ini tidak ada yang tahu kecuali Allah. Betul? Sungguh cuma innallaha alimun bidatis sudur. Betul? Hanya Allah yang tahu perkara isi hati. Maka apabila hati seorang murid dan guru, hati seorang bapak dan anak, hati seorang suami dan istri, kalau belum klik,